selamat datang di video edukasi yang super keren. Kali ini aku berkesempatan untuk menemani teman-teman semua untuk belajar bersama lewat video edukasi kali ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Zuri. Kalau lengkapnya, Zona untuk Rai Ilmu. Kali ini Zuri nggak sendirian. Kali ini Zuri ditemenin sama kakak-kakak yang hebat dan super keren. Yang pastinya kakak-kakak ini akan membantu kita untuk memahami materi kali ini. Zuri mau kenalin kakak-kakak yang akan bantu Zuri untuk menjelaskan materi kali ini. Ada Kak Faya, Kak Zahra, Kak Keisha, dan Kak Tata. Nah, ada yang bisa tebak gak teman-teman? Kali ini materi apa yang mau kita semua bahas? Ada yang tahu? Oke, jadi kali ini kita akan bahas materi tentang seorang tokoh yang pastinya hebat dan juga keren dari bidang psikologi. Dia adalah Hans-Jürgen Ising. Nah, kita juga akan bahas tentang biological trait theory. Pasti udah pada penasaran kan gimana keseruan pembelajaran kali ini? Maka dari itu, Zuri pamit undur diri. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, jadi sebelum kita masuk ke materi Biological Traits Theory, aku bakal ngejelasin dikit tentang biografi dari pemilik Biological Traits Theory ini. Nah, siapa sih gitu? Tokohnya adalah Hans-Jürgen Ising atau kerap kita panggil dengan sebutan Ising. Nah, Ising ini lahir di Berlin pada tanggal 4 Maret tahun 1916 dan merupakan salah satu tokoh psikologi kepribadian terkemuka. Nah, Ising ini terlahir dari keluarga artis. Ayahnya merupakan seorang aktor dan komedian, kemudian ibunya itu adalah seorang bintang film. Keren banget gak sih? Kalau kehidupan artis tuh pasti kalian mikirnya hidupnya bakal glamor, mewah. Nah, kebalikannya, Ising malah harus menelan pil pahit kehidupan karena orang tuanya ini telah berpisah sejak Ising berusia 4 tahun. Sedih banget. Akhirnya Ising itu diasuh oleh neneknya. Nah, nenek Ising ini punya pola pengasuhan ya kayak hidup kamu ya hidup kamu, lakuin apapun yang kamu suka. Contohnya, saat Ising remaja, Ising tuh izin ke neneknya buat beli rokok. Dan ternyata jawaban neneknya tuh kayak ya udah, lakuin aja kalau kamu suka gitu. Nah, dari pola pengasuhan neneknya inilah Ising tuh berpikir kalau trauma dan pengalaman masa lalu itu nggak terlalu berpengaruh ke kepribadian karena nyatanya Ising bisa dibilang pengasuhannya tuh kurang, tapi dia bisa menjadi ilmuwan psikolog gitu loh. Jadi yang lebih berpengaruh ke kepribadian itu adalah genetika. Ketika masuk sekolah, Ising itu jadi tipe murid yang kalau gurunya ngomong salah dikit, dia tuh gak segan-segan buat kasih tahu ke gurunya kalau emang informasi yang gurunya berikan tuh salah gitu loh. Bukan karena kurang ajar, tapi emang karena Ising tuh kelihatan pintar aja gitu loh. Sampai suatu saat Nazi tuh menguasai Jerman atau berpengaruh gitu lah di Jerman ya, Ising tuh diminta untuk menjadi mata-mata rahasianya Nazi. Tapi Ising tuh menolak karena Ising merasa dirinya tuh gak sepaham sama Nazi. Karena Ising capek terus-terusan diteror, disuruh masuk Nazi, akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari Jerman ke Inggris. Dia kabur dari Jerman ke Inggris pada umur 18 tahun. Dan di perjalanan ini dia menemukan insight baru kalau ternyata baik kubu fasis maupun kubu komunis itu mereka punya sifat yang sama aja gitu loh. Sama-sama keras kepala, sama-sama gak bisa mentoleransi perbedaan pendapat gitu, sama-sama gak mau kalah. Pokoknya walaupun mereka ngakunya kayak beda paham gitu, tapi ternyata sifatnya sama aja. Nah, setiba di Inggris, Ising ini memutuskan untuk masuk ke University of London.
Di University of London, Aizeng secara nggak sengaja masuk ke jurusan psikologi. Kenapa secara nggak sengaja? Jadi awalnya Aizeng itu mau masuk ke jurusan fisika, tapi karena nilainya yang tidak mencukupi, jadi waktu itu dia memilih untuk masuk ke jurusan psikologi yang kurang banyak peminatnya. Walaupun masuk psikologi secara nggak sengaja, tapi Aizeng berhasil menyelesaikan studinya dengan meraih gelar sarjana pada tahun 1938 dan meraih gelar PhD pada tahun 1940. Nah, sayangnya setelah lulus, Aizeng tidak bisa bergabung ke Angkatan Udara Inggris dikarenakan kewarganegaraan Aizeng yaitu warga negara Jerman. Jadi Aizeng saat itu dianggap sebagai musuh negara bagi Inggris. Aizeng akhirnya memutuskan untuk bekerja di Mill Hill Emergency Hospital dan menangani pasien dengan gejala depresi, histeria, dan gangguan kejiwaan lainnya. Dari situlah Aizeng menemukan dua faktor besar kepribadian, yaitu neuroticism versus emotional stability dan extraversion versus introversion. Dari dua faktor besar kepribadian itu juga lahir buku pertamanya, yaitu Dimension of Personality pada tahun 1947. Hanya itu, Aizeng juga menjadi direktur psikologi di Manley Hospital dan menjadi profesor psikologi di Institute of Psychiatry University of London. Keren banget gak sih? Nah, tadi kan aku bilang ya di awal kalau Aizeng itu emang terlalu pinter. Saking pintar dan produktifnya, Aizeng selama hidupnya itu menghasilkan lebih dari 75 buku dan lebih dari 800 artikel. Buku-buku Aizeng itu diantara lain ada yang berjudul Use and Abuses of Psychology, terus ada The Psychology of Politics, dan ada Know Your Own IQ. Itu cuma sebagian kecil dari banyaknya buku Aizeng. Kemudian anaknya yaitu Michael Aizeng juga menjadi penulis psikolog terkenal. Setelah menemukan dua faktor dasar kepribadian yang tadi, kemudian Aizeng mengembangkan model kepribadian 3 dimensi, yaitu model kepribadian PEN. PEN itu menyangkut psychoticism, extraversion, dan neuroticism. Kemudian Aizeng itu pensiun pada tahun 1983 tapi tetap aktif meneliti dan meninggal pada tanggal 4 September tahun 1997. Sekian biografi dari saya, terima kasih. Nah, jadi awal dari teori kepribadian Hans-Jürgen Aizeng adalah ketika Aizeng berupaya untuk membangun model kepribadian yang didasarkan pada metode ilmiah atau statistik dan memiliki fondasi biologis yang kuat. Nah, teori-teori ini tuh awalnya tuh berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang gimana sih cara kita bisa mengukur kepribadian kita. Nah, kalau sekarang tuh bisa lewat tes standar, lalu juga bisa lewat observasi klinis dan juga penilaian pada saat perkenalan. Nah, ada juga nih pertanyaan-pertanyaan lain kayak berapa banyak sih sifat atau disposisi kepribadian yang dimiliki sama seseorang. Nah, Aizeng juga menggunakan analisis faktor. Nah, analisis faktor itu apa sih? Analisis faktor itu tuh adalah prosedur matematis yang digunakan untuk menyaring sifat-sifat kepribadian dari sejumlah besar data tes. Meskipun Aizeng ini tidak punya pelatihan atau basic sebagai seorang psikiater atau psikologi klinis, Aizeng ini tuh pernah bekerja di Mill Hill Emergency Hospital selama Perang Dunia Kedua yang tadi udah sempat dijelasin sama Kak Faya. Nah, di mana dia tuh menangani pasien dengan gejala-gejala psikologis. Dan di sana juga Aizeng ini tuh menggunakan analisis faktor. Makanya dia menemukan bahwa dua faktor utama yaitu neuroticisme atau stabilitas emosional dan ekstraversi atau introversi itu dapat menjelaskan semua kelompok diagnostik tradisional, sehingga ini tuh menghasilkan buku pertamanya yaitu Dimensions of Personality pada tahun 1947. Metode analisis faktor. Tadi kan udah aku sebut juga tuh analisis faktor itu apa. Nah, jadi Aizeng itu tuh nggak cuman berspekulasi, tapi beliau juga menggunakan analisis faktor dan metode ilmiah yang kuat untuk mengidentifikasi dan memvalidasi dimensi kepribadiannya, membedakannya dari teori yang lebih spekulatif sebelumnya.
dua dimensi dasar. Dari analisisnya, pada awalnya itu, sejak publikasi Dimension of Personality pada tahun 1947, yaitu buku pertamanya Eysenck, Eysenck ini tuh hanya mengidentifikasi dua dimensi utama, yaitu ada ekstraversi atau E versus introversi atau I, lalu ada neuroticisme atau N versus stabilitas emosional. Perbedaan teori Eysenck ada pada dasar genetika. Apa itu kepribadian? Kepribadian merupakan pola tingkah laku aktual maupun potensial yang ditentukan oleh genetik dan juga lingkungan, serta kecenderungan yang terorganisir dalam suatu hierarki. Kepribadian tidak hanya mencakup perilaku yang tampak, tetapi juga kecenderungan internal yang bisa muncul dalam kondisi tertentu. Seperti seseorang yang pendiam mungkin akan menjadi sangat vokal ketika mereka terasa terancam ataupun tidak nyaman. Dalam menentukan kepribadian, Eysenck memiliki prinsip utama yang dia pegang untuk menentukan kepribadian itu sendiri. Yang pertama, kepribadian dapat diukur secara ilmiah dan memiliki dasar biologis. Teori tes Eysenck ini sangat empiris, dianalisis melalui data kuantitatif seperti skor tes pada psikometri. Kepribadian ini pun ditentukan oleh biologis dan juga lingkungan. Walaupun secara garis besarnya atau 75%, teori ini diambil dari gen ataupun biologis, lingkungan tetap ikut andil dalam pembentukan perilaku. Kepribadian mencakup sikap kognitif, afektif, dan juga konatif, ataupun bagaimana cara kita menafsirkan situasi, merasakan emosi, dan juga dorongan bertindak ataupun motivasi. Dasar sifat yang berasal dari lingkungan terbentuk dari peristiwa psikis yang tidak kita sadari ataupun kita sadari, seperti pengalaman hidup ataupun pola asuh. Dan dasar sifat genetik terbentuk dari limbic system ataupun sistem ares kita, dan itu akan membentuk tipe dan juga traits. Kita lanjut ke hierarchy of behavior organization, di mana perilaku manusia tersusun bertingkat dari yang paling kecil ke yang terbesar. Yang pertama ada specific response, perilaku satu kali dalam situasi tertentu, seperti pada saat kita disapa lalu kita tersenyum. Lalu ada habitual response atau pengulangan perilaku dalam beberapa situasi, dan itu menjadi habit, seperti kita tersenyum pada orang yang kita kenal walaupun teman kita atau orang yang kita kenal belum menyapa kita. Lalu ada traits, kumpulan dari habit ataupun respon kebiasaan yang berubah menjadi ciri kepribadian ataupun personality label. Seperti contohnya pada saat habitual tadi kita sering tersenyum pada orang yang kita kenal walaupun dia belum menyapa, kita akan memiliki personality label seperti dia orangnya ramah, dia mudah bergaul. Nah, sehingga dari traits-traits tadi muncul type, kombinasi dari traits yang menjadi introversion ataupun extraversion. Nah, dari hierarchy of behavior organization tadi, kita mendapatkan modelnya yang dapat kita ilustrasikan menjadi mahasiswa A, di mana mahasiswa A ini seringkali belajar sendiri tanpa berbicara dengan orang lain. Dia menolak ajakan untuk keluar, menyelesaikan tugas tanpa gangguan, dan menikmati waktunya dengan hobi dia. Itu adalah spesifik respon yang dia miliki. Namun ternyata perilaku itu menjadi berulang kali ataupun jadi habit, seperti dia selalu serius mengerjakan tugasnya, tekun dengan pekerjaan atau hobinya, menyelesaikan tugasnya secara mandiri, secara terus-menerus, dan dia lebih suka belajar sendiri, juga menolak ajakan orang untuk kegiatan apapun. Itu menjadi habitual responnya dia. Nah, dari habitual respon yang tadi, kita akan mendapatkan traits ataupun personality label, yang dimana dari dia yang tekun dengan pekerjaannya, dia yang lebih suka belajar sendiri, itu mendapatkan sifat persistent ataupun gigih dan tekun, juga social shyness ataupun pemalu. Nah, di puncak hierarki itu ada types. Type merupakan gabungan dari traits. Nah, dari yang tadi kita udah dengerin, traits-nya dia persistent dan juga social shyness, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari traits itu dia mendapatkan type yaitu introversion ataupun introvert. Introvert di sini bukan berarti dia pendiam, tetapi kombinasi dari berbagai traits yang dikumpulkan dari habits-nya. Tipe ini pun ditentukan dari arasnya. Orang yang memiliki tipe introvert cenderung memiliki aras yang tinggi sehingga mudah overstimulate. Maka dari itu dia lebih suka belajar sendiri dan juga menolak ajakan orang, karena mungkin dia lebih sering merasa lelah dengan kegiatan sosial dan lebih suka untuk sendirian. Di sini aku bakal jelasin teori dari Eysenck, tapi sebelum itu aku mau mention dikit
hal-hal yang udah jelas sama teman-teman aku sebelumnya. Nah, di sini kalau bisa aku pertegas kembali, menurut Eysenck kepribadian itu dipengaruhi sama faktor biologis dan genetik. Kenapa? Karena menurut Eysenck gen itu sangat mempengaruhi cara kerja otak. Lalu cara kerja otak ini akan menentukan pola kepribadian kita sehari-hari. Nah, di sini Eysenck merumuskan 3 dimensi utama kepribadian yang biasa disebut sama kita tuh PEN. Nah, PEN itu terdiri dari psychoticism, extraversion, sama neuroticism. Nah, kalau psychoticism ini lebih jelasin ke seberapa hangat atau dinginnya sifat ekstrem emosional kita. Lalu kalau extraversion lebih jelasin ke seberapa sosial dan impulsif kita. Nah, kalau neuroticism sendiri jelasin kayak gimana sih kestabilan emosi kita. Tapi kalau bisa digarisbawahi, dan yang harus kita garisbawahi di sini adalah dimensi psychoticism, extraversion sama neuroticism ini sifatnya tuh bipolar teman-teman. Tapi bipolar di sini bukan berarti penyakit ya. Bipolar tuh jadi kayak setiap dimensi itu punya kutub yang berlawanan gitu. Nah, kalau psychoticism lawannya superego, kalau extraversion lawannya introversion, kalau neuroticism lawannya stabilitas emosi. Nah, lalu PEN ini diukurnya secara kontinuum. Kontinuum tuh apa sih? Kalau kita tarik dari KBBI, kontinuum itu artinya garis yang berkelanjutan. Tapi kalau masukin ke kategori dimensi utama PEN ini, sebenarnya kontinuum tuh kita sebagai manusia tuh nggak pernah ada di posisi yang mutlak, tapi kita tuh pasti ada di salah satu posisi tertentu gitu, dan dominannya kita tuh selalu ada di tengah-tengah. Lalu pendistribusiannya tuh unimodal tuh maksudnya kebanyakan orang tuh yang tadi aku sebutin ada di tengah-tengah. Kita tuh nggak pernah sepenuhnya ekstrim, kita tuh nggak pernah sepenuhnya kayak super extrovert, super introvert. Kalaupun ada, pasti minoritas banget lah jumlahnya gitu. Misalkan nih kita dalam satu kelas 50 orang ya teman-teman, pasti ada yang, kalaupun ada yang super tuh pasti kayak cuma hitungan jari, kayak sekitar 2-3 orang, sisanya ada di tengah-tengah sifatnya gitu. Oke, nextnya aku bakal jelasin struktur hierarki dari psychoticism. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi orang yang punya psychoticism tuh punya sifat-sifat kayak apa sih? Rata-rata pasti ada sifat-sifat ini yang muncul kalau dia ada gejala psychoticism. Yang pertama ada agresif. Agresif tuh lebih ke tindakan yang bentuknya perlawanan atau penyerangan. Lalu ada cold. Cold di sini tuh dingin, yang berarti dari sisi ekstrem emosionalnya. Tapi rata-rata cold ini nunjukin sifat-sifat negatif ya teman-teman. Lalu agak ada egosentrik. Egosentrik tuh egois. Lalu ada impersonal, nggak peduli sama orang lain. Lalu ada impulsif. Impulsif tuh kegiatan yang tindakannya nggak dipikirin secara matang. Lalu sifat-sifat yang tadi punya turunan. Yang pertama ada antisosial atau tidak suka berbaur sama orang lain. Lalu ada anempati, tidak punya empati. Lalu ada kreatif, dan ada top-minded atau keras kepala. Nah, rata-rata kan tadi udah aku sebutin menunjukkan ke arah sifat negatif ya teman-teman. Tapi ada satu sifat nih, kreatif di sini. Kok sendirian nih positif? Kenapa? Karena rata-rata orangnya tuh nonkonformis atau nggak terikat sama norma sosial yang ada. Jadi dia pasti akan meningkatkan sisi kreativitas yang ada di dalam dirinya. Jadi gitu. Jadi nggak semua yang punya psychoticism ini sisinya negatif. Ada sisi positif yang dia punya, yaitu kreatif. Gitu teman-teman. Oke, di sini aku bakal jelasin psychoticism secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi sebenarnya psychoticism tuh mau ngukur seberapa besar seseorang tuh cenderung impulsif, cenderung keras kepala, lalu dingin secara emosional, dan seberapa susah sih orang ini mengikuti aturan. Nah, kalau psychoticism tuh bukan berarti orangnya psikopat atau gila ya teman-teman, karena yang diukur adalah gaya kepribadiannya, bukan gangguannya. Dan di sini juga aku punya contoh, kalau skor psychoticism-nya tinggi, biasanya tipe orang yang ketika debat dia langsung ngegas, dia jarang mikirin perasaan orang lain. Lalu ketika dia marah, dia nekat untuk lakuin hal yang impulsif gitu. Misalkan nih dia lagi nyetir, dia tiba-tiba ngebut karena dia kesel gitu. Lalu kalau contoh untuk skor yang psychoticism rendah, biasanya dia tipe orang yang suka nenangin suasana, terus peduli, terus dia jarang bikin masalah, dan ketika ada masalah pun dia better ngalah daripada ribut sama orang. Nah, seperti yang udah aku bahas tadi, psychoticism ini lawannya superego. Jadi semakin tinggi psychoticismnya, semakin rendah superegonya.
Nah, model stress diathesis juga berlaku buat orang yang psychotism, teman-teman. Jadi orang dengan psychotism yang tinggi lebih rentan kena psikosis ketika dia lagi ngalamin stres. Tapi kalau misalkan stresnya rendah, dia lagi nggak stres, dia akan tampak kayak orang normal biasa aja gitu. Dan di sini juga kalian bisa baca sifat-sifat yang muncul ketika skornya psychotismnya tinggi atau skor psychotismnya rendah. Oke, sekarang kita akan bahas extraversion nih teman-teman. Tapi sebelum itu aku akan bahas struktur hierarkinya dulu ya, atau sifat yang muncul. Yang pertama ada sociable atau suka bersosialisasi, lalu ada ceria, ada aktif, ada asertif atau tegas, dan sensation seeking atau mencari sensasi. Nah, sifat-sifat yang barusan aku sebutin itu punya turunan nih teman-teman. Yang pertama ada tidak mudah khawatir, dominan, penuh energi, dan berani ambil resiko. Nah, sekarang aku bakal jelasin extraversion secara keseluruhannya nih teman-teman. Jadi sebenarnya extraversion tuh di sini pengen ukur seberapa besar sih seorang tuh butuh rangsangan atau stimulasi atau dorongan dari luar gitu. Nah, perbedaan extraversion atau introversion yang di sini tuh kalau secara biologisnya berasal dari cortical arousal atau tingkat rangsangan otak yang kita punya. Kalau seseorang ini extrovert, biasanya arousalnya rendah. Makanya dia butuh stimulasi rangsangan atau dorongan dari luar, dari tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau orang ini introvert, dia arousalnya udah tinggi. That's why kenapa kalau dia ketemu orang-orang yang banyak, dia mudah overstimulated karena tingkat arousalnya udah tinggi gitu. Di sini juga aku bakal kasih contoh kalau misalkan orang yang ekstrovert tuh tipenya, misalnya kita habis kelas nih, dia masih sempet-sempetnya kayak nanya, habis kelas nih geser mana nih guys gitu. Atau kalau introvert dia pasti kayak habis kelas kayaknya aku bakal me time deh di kamar deh, di kosan deh, makan sendiri, Netflix atau kayak mandi. Pokoknya dia lebih butuh waktu untuk dirinya sendiri gitu. Oke, sekarang aku bakal jelasin neuroticism, tapi sebelumnya aku bakal jelasin struktur hierarkinya dulu atau sifat yang muncul. Yang pertama ada cemas, lalu ada sedih, ada mudah merasa bersalah, terus harga diri yang rendah, dan tense. Nah, sifat-sifat yang barusan aku sebutin, mereka punya turunan nih teman-teman. Yang pertama ada irasional atau pikirannya nggak rasional, pemalu, terus pendiam, terus emosional. Nah, sekarang di sini aku bakal jelasin neuroticism secara keseluruhan nih teman-teman. Nah, kalau neuroticism sendiri lebih mengukur ke seberapa mudah sih seorang tuh terkena stres gitu, terkena emosinya naik turun atau terkena kecemasan. Nah, neuroticism ini bukan berarti orangnya drama ya, tapi dia lebih ke kalau skor neuroticismnya tinggi itu tuh nunjukin kalau dia tuh rentan teman-teman. Nah, Eysenck bilang ada nih orang yang secara genetik memang dia tuh lebih rentan kalau kena stres gitu. Makanya ketika orang yang lebih rentan ini terus plus dia kena stres, pasti akan muncul gangguan neurotik. Gangguan neurotik ini gangguan kecemasan teman-teman. Contohnya nih kita gabungin ya sama extraversion atau introversion yang udah kita bahas tadi. Misalkan ada orang extrovert terus dia punya gangguan neurotik, lalu sifat yang bakal muncul nantinya akan ada kecemasan, fobia, atau enggak depresi. Nah, misalkan kalau orang ekstrovert gimana tak? Misalkan ada orang ekstrovert lalu dia punya gangguan neurotik juga. Nanti sifat yang akan munculnya adalah impulsif, kriminal gitu. Oke teman-teman, di sini aku bakal jelasin alur kepribadian menurut Eysenck ya. Yang pertama ini ada distal antecedents atau penyebab jauh yang ada di dasar. Nah, kepribadian tuh di sini dipengaruhi sama faktor DNA dan faktor genetik teman-teman. Kenapa sih tadi disebutnya distal? Karena dia tuh tahap yang gak langsung nyiptain pola kepribadian itu sendiri karena dia ada di dasar kan, dia masih butuh tahap-tahap lain untuk membentuk pola kepribadian. Lalu tahap selanjutnya ada proximal antecedents atau bisa disebut penyebab yang jauh lebih dekat gitu. Di sini dia ngelibatin
tempatnya langsung tuh di mana sih tuh terjadinya, ada di sistem arousal sistem limbik atau ada di otak. Nah, proksimal ini menjadi sebuah perantara biologis yang mempengaruhi munculnya sifat psikotisism, extraversion, dan neuroticism. Lalu tahap selanjutnya adalah PEN itu sendiri teman-teman, 3 dimensi utama kepribadian. Nah ini tuh core-nya karena dia ada di tengah-tengah. Jadi setelah lewatin proses biologis muncullah 3 dimensi utama ini gitu. Lalu itu di bawah kok ada tulisan psychometric traits karena psychoticism, extraversion, dan neuroticism ini bisa diukur teman-teman lewat tes kepribadian. Nama tesnya EPQ. Dia ini sama kayak MBTI tapi jawabannya yes or no. Lalu tahap selanjutnya adalah proximal consequence atau dampak langsung dari kepribadian itu sendiri. Jadi psychoticism, extraversion, dan neuroticism ini mempengaruhi cara seseorang untuk belajar, cara seseorang untuk memproses emosi atau rangsangannya, cara seseorang meningkatkan tingkat kewaspadaan yang dia miliki, lalu cara seseorang mempersepsi dunia, lalu cara seseorang menyimpan memori yang dia punya, dan cara seseorang untuk mengingat pengalaman apa aja sih yang dia punya. Nah, kenapa sih disebutnya proksimal tak? Karena itu tuh berdampak langsung gitu loh guys sama dari kepribadian PEN tadi tuh itu semua mempengaruhi yang udah aku sebutin tadi. Nah, tahap yang terakhir adalah distal consequence. Nah, distal consequence ini dampak jangka panjang yang akan terjadi. Ini tuh mempengaruhi sociability atau sosialitas, kriminalitas, kreativitas, psikopatologi atau gangguan kejiwaan yang mempengaruhi indera, kognisi, sama emosi, bahkan mempengaruhi dan mendampakkan pada perilaku seksual seseorang. Lalu kenapa tadi disebutnya distal? Karena hasilnya masih jangka panjang teman-teman, dia tuh masihnya jauh gitu, bukan sesuatu hal yang instan, dia kebentuknya pelan-pelan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga semua penjelasan aku bisa dipahami ya. Nextnya akan dibahas sama teman aku. Kasih. Related research, basis biologi dan cairan arousal. Adanya perbedaan pada tingkat gairah kortikal atau cortical arousal, seperti introvert yang memiliki tingkat gairah yang lebih tinggi, makanya dia membutuhkan stimulasi yang rendah, dan extrovert yang memiliki tingkat gairah yang lebih rendah sehingga dia membutuhkan stimulasi yang cukup tinggi. Lalu ada sifat dan cara belajar. Orang yang introvert lebih sensitif terhadap berbagai rangsangan sehingga mereka lebih cocok untuk menerapkan sistem belajar reception learning. Sementara orang extrovert lebih cocok dengan gaya belajar yang aktif seperti discovery learning. Lalu ada psikotisisme yang selalu dikaitkan dengan potensi jenius dan kreativitas pada seseorang, apalagi jika seseorang itu memiliki sifat ketekunan atau persistence yang tinggi. Lalu sifat dan emosi, di mana ekstraversi dianggap sebagai inti dari emosi positif karena pembawaannya yang selalu ramai dan ceria. Sementara neurotisisme dianggap sebagai inti dari emosi negatif karena orang dengan neurotisisme tinggi cenderung lebih mudah terhadap cemas, stres, dan juga overthinking. Suatu teori tidak akan luput dari kritik. Teori ini dikritik karena terlalu menekankan faktor biologi sehingga dianggap reduksionistik. Kepribadian tidak akan luput dari interaksi lingkungan. Bukti biologis aras dan sistem limbik tidak terlalu konsisten karena penelitian modern menemukan variasi besar antara individu, tidak sesederhana yang diklaim Eysenck. Lalu dilanjutkan oleh dimensi psikotisism yang terlalu tumpang tindih dengan faktor yang lain sehingga ini dianggap tidak stabil. Lalu tes untuk PEN ini sendiri adalah EPQ atau Eysenck Personality Questionnaire. Ini dianggap rawan bias karena kuesioner biasanya diisi karena orang ingin terlihat lebih baik ataupun adanya tekanan sosial. Dan model PEN yang ia gunakan itu terlalu sederhana dibandingkan dengan Big Five ataupun Ocean. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil, Eysenck memandang kepribadian sebagai struktur yang sangat dipengaruhi oleh faktor biologis. Ia mengidentifikasikan 3 dimensi utama kepribadian PEN yang dianggap relatif stabil. Modelnya hierarkis dan sistematis sehingga dapat digunakan untuk memahami pola kepribadian secara luas. Meski pendekatan ini kuat secara empiris, teorinya terbatas karena terlalu fokus pada biologi dan kurang menjelaskan kompleksitas perilaku manusia secara menyeluruh seperti perkembangan, pembelajaran sosial, atau budaya. Dalam asesmen klinis, dimensi neuroticism dapat memprediksi kerentanan seseorang terhadap kecemasan atau depresi, sementara ekstraversi dapat digunakan untuk memperkirakan respon terhadap terapi berbasis interaksi sosial.
Gimana nih teman-teman pemaparan materi hari ini? Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku Zuri, pamit undur diri. Terima kasih.